semuanya, di saat ini kami dari kelompok 6 akan menayangkan materi yang sudah kami pelajari mengenai pengembangan SDM. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami berasal dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Masing-masing dari kami bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul materi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebelum kami lanjut ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Elvina Devina Korompis dengan NIM 2306110200201. Selanjutnya ada Enji Marsha Sangkain dengan NIM 2306110200202. Selanjutnya ada Etiara Natasha dengan NIM 2306110200205. Dan yang terakhir ada Febiola Lumenta dengan NIM 2306110200208. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, sebelum lanjut dalam materi, kita perlu mengetahui apa sih itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan potensi individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dan adapun beberapa pengertian pengembangan SDM menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama ada Priyansa yang memberikan pengertian, yaitu pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam organisasi. Yang kedua ada Armstrong yang memberikan pengertian, yaitu pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Dan selanjutnya kita masuk dalam komponen penting dalam pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pelatihan atau training yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis karyawan dalam pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Bisa diambil contoh, pelatihan menggunakan perangkat lunak baru. Dan yang kedua, adapun pengembangan atau bisa disebut sebagai development yang berfokus pada pengembangan jangka panjang keterampilan karyawan untuk karir masa depan mereka. Contoh, pelatihan kepemimpinan untuk calon manajer. Dan yang ketiga, adapun perencanaan karir, yaitu membantu karyawan merencanakan jalur karir mereka dalam organisasi sehingga dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Bisa diambil dengan contoh, yaitu menyusun rencana pengembangan karir 5 tahun bagi karyawan. Yang keempat, adapun manajemen kinerja, yang artinya proses evaluasi dan penilaian kerja karyawan untuk memastikan mereka memenuhi standar yang diharapkan. Contohnya, penilaian kinerja tahunan. Yang kelima, ada penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, melibatkan penciptaan budaya kerja yang positif, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Contoh, menciptakan budaya kerja kolaboratif. Dari selanjutnya, tujuan pengembangan SDM. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Dengan adanya pengembangan SDM, dapat membantu karyawan menjadi lebih produktif. Yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan adanya pelatihan dan kesempatan untuk berkembang, karyawan akan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga, mengurangi turnover karyawan. Pengembangan SDM dapat membantu organisasi mempertahankan karyawan terbaik.
Yang keempat, mengantisipasi perubahan teknologi. Karyawan yang terus dilatih akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru. Selanjutnya, prinsip pengembangan SDM. Yang pertama, adanya dorongan motivasi dari trainer, misalnya persiapan transfer atau promosi. Yang kedua, adanya laporan kemajuan atau program report. Yang ketiga, adanya penguatan atau performance. Yang keempat, adanya partisipasi aktif dari trainer atau active participation. Yang kelima, latihan diberikan sebagian demi sebagian atau participle of learning. Yang keenam, latihan harus mengingat adanya perbedaan individual atau individual difference. Yang ketujuh, trainer yang selektif, mau dan mampu. Yang kedelapan, diusahakan training method yang sesuai. Selanjutnya, jenis pengembangan SDM. Yaitu yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian SDM. Yang kedua retraining atau pelatihan ulang SDM. Yang ketiga cross functional training. Yang keempat language training atau pelatihan bahasa. Yang kelima teknologi training atau pelatihan teknologi. Yang keenam creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Yang ketujuh team training atau pelatihan tim. Selanjutnya, metode pengembangan SDM. Yang pertama, pelatihan atau training. Yang kedua, magang. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, rotasi kerja. Yang kelima, studi banding. Yang keenam, uji kompetensi. Yang ketujuh, coaching. Yang kedelapan, outbound. Berikutnya, analisis SWOT pengembangan SDM. Analisis SWOT adalah cara yang sering perusahaan gunakan untuk melihat gambaran singkat keseluruhan perusahaan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama, A. Kekuatan. Kekuatan adalah keuntungan sumber daya perusahaan terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang ditawarkan atau ingin ditawarkan perusahaan. Berikutnya, kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dari satu atau lebih sumber perusahaan atau kemampuan perusahaan terhadap pesaing yang mempengaruhi kinerja. Berikutnya, bagian C. Peluang. Peluang adalah situasi utama yang menguntungkan bagi lingkungan perusahaan. Berikutnya bagian D, ancaman. Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga, sifat dan jenis kegiatan. Yang keempat, teknologi yang digunakan. Yang kedua, faktor eksternal juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, sosio-budaya masyarakat. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, promosi. Selanjutnya kami mengambil suatu contoh kasus mengenai pengembangan SDM dan penyelesaiannya, yaitu perusahaan XYZ adalah perusahaan teknologi yang mengalami perkembangan pesat, namun mereka menghadapi masalah dengan rendahnya kinerja tim pengembangan perangkat lunak. Banyak anggota tim yang kurang familiar dengan teknologi terbaru yang digunakan perusahaan, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan proyek. Karyawan juga merasa kurang termotivasi karena tidak ada kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Perusahaan melakukan penyelesaian yang pertama dengan identifikasi kebutuhan pelatihan. HR melakukan survei dan diskusi dengan tim pengembangan untuk mengidentifikasi keterampilan dan teknologi apa yang perlu ditingkatkan. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak anggota tim membutuhkan pelatihan dalam teknologi pengembangan perangkat lunak terbaru seperti cloud computing dan machine learning. Yang kedua, program pelatihan teknologi baru. Perusahaan menyelenggarakan pelatihan internal dan mengundang instruktur eksternal untuk memberikan pelatihan insentif tentang teknologi terbaru. Pelatihan dilakukan secara berkala selama 3 bulan. Yang ketiga, mentoring dan pendampingan. Selain pelatihan, perusahaan juga menunjuk mentor dari kalangan senior yang sudah menguasai teknologi tersebut untuk mendampingi anggota tim yang baru belajar. Ini bertujuan agar pengetahuan yang didapat selama pelatihan dapat langsung diterapkan dalam proyek yang berjalan. Yang keempat, program pengembangan karir. Untuk meningkatkan motivasi perusahaan menyusun program pengembangan karir.
Karyawan yang menunjukkan peningkatan keterampilan dan kinerja setelah pelatihan akan dipertimbangkan untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi atau ditugaskan sebagai pemimpin proyek. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Setelah pelatihan selesai, HR melakukan evaluasi melalui penilaian kinerja dan survei kepuasan karyawan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kinerja tim dalam penyelesaian proyek, dan karyawan merasa lebih termotivasi karena ada kesempatan untuk pengembangan diri. Hasilnya, dengan program pelatihan yang tepat dan rencana pengembangan karir yang jelas, tim pengembangan perangkat lunak berhasil meningkatkan produktivitas mereka. Proyek-proyek yang sebelumnya sering terlambat kini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dan tingkat kepuasan karyawan juga meningkat. Hal ini juga berdampak positif pada keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi perubahan teknologi. Nah, kesimpulannya, pengembangan SDM adalah investasi penting bagi keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai, menciptakan peluang karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, memotivasi karyawan, dan mengatasi tantangan di era perubahan teknologi.